teman-teman baik aku tuh pasti tahu kalau aku tuh emang pengen banget keluar negeri gitu. Emang nggak tahu kenapa gitu pengen. Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. Apa kabar semuanya? Maaf, udah lama banget nggak upload apa-apa, udah nggak pernah update apa-apa di channel YouTube ini. Alhamdulillah, aku sehat walafiat teman-teman. Terus kayaknya tuh kalau nggak salah ya, terakhir upload video itu 2 tahun yang lalu. Jadi aku ngerasa bersalah dan ketika aku ngeliat YouTube studioku tuh banyak banget kayak komen-komen nanya atau bilang gitu kan, ayo dong kak, ayo dong mbak bikin video lagi gitu. Oke, insya Allah akan mulai dirutinin lagi bikin video. Jadi mungkin untuk video pertama setelah vakum 2 tahun ini aku mau kasih tahu dulu kali ya update hidup aku. Jadi alhamdulillah aku berkesempatan untuk bekerja di Angola. Aku bekerja sebagai guru teater di salah satu sekolah internasional di Luanda, Angola. Dan sekarang aku lagi di Angola. Baru selesai pulang kerja, terus kayak iseng mungkin buat video dulu karena mungkin makeupnya masih lumayan bagus gitu kan. Ya, jadi ya itulah update hidup aku dari 2 tahun yang lalu terakhir upload video. Alhamdulillah sekarang dapat kesempatan kerja gitu di luar negeri. Nah mungkin sambil cerita-cerita juga kali ya, kok bisa gitu akhirnya malah ada di Afrika gitu kan. Jadi memang ceritanya tuh gini teman-teman, aku tuh memang punya cita-cita dari kecil, dari SD itu pengen banget merasakan untuk tinggal di luar negeri gitu. Kalau misalkan teman-teman tanya gitu ke teman-teman SD aku, SMP, SMA, kuliah, S1, S2, tahu, pasti mereka tahu gitu. Teman-teman baik aku tuh pasti tahu kalau aku tuh emang pengen banget keluar negeri gitu. Emang nggak tahu kenapa gitu, pengen aja gitu kan. Dan keinginannya tuh kuat gitu, kayak kekeh gitu. Pokoknya harus keluar negeri gitu. Dan aku tuh udah kayak nyoba banyak banget cara untuk bisa pergi keluar negeri gitu. Yang pertama banget aku tuh waktu itu coba SMA ya, pernah mau coba nama program namanya YES, Youth Exchange Study atau apa gitu, yang waktu itu ya kalau nggak salah ya, mungkin sampai sekarang juga gitu, yang diadakan atau dinaungi oleh Fulbright gitu. Fulbright Scholarship kalau nggak salah ya dulu. Terus ternyata karena orang tua nggak ngizinin dan mungkin orang tua juga orang tua aku tuh memang istilahnya dari kampung ya. Aku juga maksudnya orang kampung gitu, dari kampung gitu, bukan emang yang lahir dan besar di kota besar gitu, enggak gitu. Jadi memang mungkin karena waktu itu pengetahuan orang tua aku juga kurang tentang itu gitu, karena kami tinggal di kampung, jadi yang nggak akhirnya nggak kesampaian gitu. Cuma aku kayak print sendiri formnya, terus daftar-daftar nulis-nulis sendiri, cuma nggak pernah nyampe karena memang orang tua nggak ngizinin. Mungkin mereka nyangkanya itu scam atau lain-lain lah gitu. Terus aku juga pernah waktu ya kuliah coba daftar pertukaran mahasiswa juga. Waktu itu aku udah kuliah gitu kan di salah satu kampus di Jakarta gitu, sebut saja UNJ. Nah dulu di kampusku itu S1 ada program pertukaran mahasiswa gitu. Waktu itu kalau nggak salah tuh ke Korea, ke Gyeongsang National University. Aku tuh daftar 2 kali, guys. Aku daftar 2 kali di tahun yang berbeda, gagal juga gitu. Terus aku selesai lulus S1, mau lanjut S2, mau nyobain. Waktu itu aku daftar ke Finland University, gagal. Terus aku juga ngelamar beasiswa KGSP, Korean, aku lupa nama panjangnya, cuma nanti aku tulis di sini. KGSP gagal. Terus ada juga nama beasiswa untuk khusus ya, yang arts gitu kan, karena kebetulan aku juga jurusan seni tari kan S1-nya, jadi pengen mungkin nyambung lah gitu kan ke yang kesenian juga. Akhirnya aku daftar juga ke Korea, nama beasiswanya itu AMA, Art Major Asian Scholarship. Itu gagal juga. Parah deh, itu kayak emang gak rezeki aja gitu. Terus
aku waktu itu juga mau daftar LPDP, gagal juga. Terus akhirnya udah menyerah dengan beasiswa, mungkin karena aku memang gak pinter-pinter banget gitu dan gak se-privilege mungkin Maudy Ayunda gitu kan. Karena kan maksudnya liat Maudy Ayunda udah cantik, terus juga pinter, terus juga punya privilege. Jadi kayak ngelihat aku yang kayak aku tuh apa ya guys gitu, kayak ya nggak masuk gitu, kayak nggak mungkin juga lo bisa dapat gitu. Ya nggak boleh bilang nggak mungkin sih, pasti mungkin, cuma mungkin saat itu aku memang kurang mumpuni gitu, dan juga memang ya bukan rezeki aja gitu, bukan jalannya di situ gitu. Nah lanjut, setelah udah menyerah lah ya dengan semua perbeasiswaan itu yang sudah menghabiskan berapa puluh juta tuh kan untuk TOEFL, IELTS, apalah segala macam kan, translate, penerjemah tersumpah, dokumen-dokumen apa semua tuh udah habis duit kan cuma buat nyobain beasiswa. Gagal teman-teman. Akhirnya menyerah kan, kita carilah gitu kan cara-cara lain untuk bisa keluar negeri gitu. Akhirnya waktu itu aku pernah mau coba working holiday visa Australia ya kan. Ternyata karena memang ya kita rezeki pas-pasan ya waktu itu ya gitu. Jadi gaji itu nggak kekumpul sampai 50 juta di rekening, karena kan kalau nggak salah ya waktu itu desas-desusnya kalau mau keterima working holiday visa tuh harus ada uang di rekening bank kita tuh, tabungan kita tuh berapa gitu, kalau nggak salah katanya 50 jutaan gitu. Sedangkan mana punya saya duit kan sebanyak itu gitu kan kala itu. Ya udah akhirnya ya gagal lah gitu kan, nggak mungkin dong gitu. Dan akhirnya terakhir banget sebelum aku tuh dapet akhirnya kesempatan untuk bekerja di sini di Angola, aku coba mau jadi au pair di Jerman waktu itu. Waktu pas mau daftar itu aku umur 26 tahun. 25 ya, 25. Sedangkan batas pendaftaran untuk jadi au pair di Eropa itu kalau nggak salah 27 atau 26 gitu ya. Jadi aku bener-bener kayak udah mentok banget di batas usia pendaftaran itu. Tapi aku kayak hantem aja karena kayak ya mungkin inilah rezekiku gitu kan. Ini kan mungkin jalan ninjaku gitu kan. Akhirnya ya udah dicoba. Aku inget banget dulu aku punya uang di rekening aku tuh 7 juta. Terus aku coba daftarin diri aku ke agen supaya bisa gampang gitu kan disalurinnya di Eropa sana gitu, atau dapet host family kalau nggak salah namanya, host family dan lain-lain. Terus waktu itu persyaratan dari agennya aku tuh harus bisa bahasa Jerman minimal sertifikat A2 atau A1 gitu. Mau nggak mau les bahasa Jerman dulu dong. Akhirnya kita les bahasa Jerman dulu sampai 6 bulan, hampir 6 bulan waktu itu. Ya akhirnya aku les bahasa Jerman ya, tapi sekarang jetzt habe ich alles vergessen. Kayak udah lupa ya gitu, kayak udah nggak ingat sama sekali lah itu sisa-sisa bahasa Jerman itu kan. Sebelum aku lanjutin tuh kan untuk kayak interview ke proses cari host family. Nah kebetulan karena waktu itu tuh aku bekerja di salah satu sekolah internasional di Jakarta, dan memang lingkungan international school itu kan banyaknya guru-guru ekspatriat ya. Jadi akhirnya aku tuh terbuka gitu pemikirannya bahwa toh orang-orang luar negeri mereka kerja di Indonesia jadi guru ekspatriat bisa kok gitu, dengan ilmu yang sama kok kayak yang kita punya dengan staf lokal gitu. Kenapa enggak kita coba aja seperti mereka gitu. Dan akhirnya ya aku coba daftar jadi guru. Kebetulan karena memang waktu itu kurikulum sekolah aku tuh IB gitu ya, IB curriculum. Terus akhirnya aku coba aja daftar kayak lowongan-lowongan pekerjaan guru-guru IB. Kebetulan karena aku ngajar teater, jadi waktu itu IB teater gitu kan. Dan ternyata dapet lah gitu kan, nyangkut nih gitu lowongan di Angola. Waktu itu aku iseng aja daftar, aku nggak pernah kayak mikir akan wow I'm gonna actually live here gitu kan. Kayak mana pernah mikir gitu kayak bakalan ke Afrika gue gitu kan gitu. Akhirnya setelah aku daftar, beberapa hari kemudian, nggak nyampe seminggu, aku di email sama pihak sekolah gitu, pihak sekolah yang di Angola ini gitu. Dan akhirnya
Mereka minta interview, aku interview pertama, terus lolos, interview kedua, lolos. Setelah itu interview sama HR-nya, ngebahas tentang kisaran gaji dan segala macamnya, terus visa dan lain-lain. Ya udah, akhirnya setelah semuanya lengkap, alhamdulillah tahun 2022, which is tahun lalu ya gitu, aku bulan Agustus berangkat dari Indonesia ke Angola. Wow, that was unexpected. Like aku nggak pernah, karena gini ya, orang Indonesia tuh nggak pernah kepikiran bakalan mau ke Afrika, kayak what are you gonna do gitu kan. Karena biasanya standar nasional Indonesianya gitu kan ya, kalau kita mikir pasti kalau nggak US, UK, negara-negara di Eropa, manalah kita pernah mikir, ya gue mau kerja ke Afrika gitu kan. Dan ternyata saat itu aku juga mikir kayak, wow gitu, lo yakin gitu mau ke Afrika? Cuma karena aku tuh mikirnya kayak emang aku pengen keluar negeri gitu, jadi mau ke negara manapun, di belahan dunia manapun gitu, aku pasti hajar gitu. Jadi itulah sekilas updatean hidup aku teman-teman. Jadi selain ngobrol-ngobrol begini, aku juga bakalan coba untuk bikin vlog tentang kehidupan aku di Angola, Afrika. Aku juga mau, nggak cuma di Angola sih, maksudnya aku kan pengen juga kayak traveling keliling Afrika gitu ya. Jadi aku pengen ngevlog juga rencananya, insya Allah. Terus juga aku mau tetap nari, karena memang kontenku banyaknya tuh orang sukanya yang nari-nari. Aku tetap nari kok guys. Ya udah itu aja guys, ya udah itu aja. Karena aku dari tadi kayak bilang ya udah sekian updateannya, tapi terus ngomong. Jadi ya ini benar-benar closingannya. Next aku bakalan upload kegiatan aku di Angola, dan tetap ada juga video nari-nari, nari-nari tarian tradisional Indonesia dan budaya-budaya Indonesia lainnya. Aku juga akan tampilkan di YouTube channel aku. Jadi stay tune everyone. Thank you for watching and I'll see you in the next video. Bye.